di balik nama, selalu ada cerita di balik sebuah nama. Dalam episode kali ini, reporter di balik nama akan mengajak pemirsa mengunjungi Kecamatan Lasem di Kabupaten Rembang yang menyimpan beragam cerita sejarah menarik. Mulai dari asal-usul nama Lasem yang memiliki beragam versi, sejarah di balik nama Desa Binangun yang erat kaitannya dengan salah seorang jenderal pengawal pasukan Laksamana Cheng Ho, serta legenda penamaan Desa Kajar yang masih menyimpan beberapa batu unik bersejarah di kawasannya. Seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja yuk kita simak cerita pertama. Kecamatan Lasem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang yang terdiri dari 20 kelurahan atau desa dengan jumlah penduduk sekitar 48.000 jiwa. Untuk sampai ke kawasan ini, dari kota Semarang, reporter di balik nama menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan transportasi mobil. Berada di kawasan pesisir pantai Laut Jawa dan berbatasan dengan Pegunungan Argopuro atau Pegunungan Lasem di sebelah timurnya, menjadikan kawasan ini memiliki perpaduan pemandangan alam yang indah. Kecamatan yang sebagian warganya masih bekerja sebagai nelayan, petani, dan peternak ini memiliki kampung batik di salah satu desanya, yaitu Desa Babagan, dengan motif batik sekar jagatnya yang khas. Di salah satu pabrik yang ada di desa tersebut, yaitu Rumah Batik Sekar Kencana, motif sekar jagat tampak semakin menarik karena ditambahkan dengan kreasi seni khas Tionghoa, berupa huruf-huruf dari pepatah Tionghoa yang dilukis secantik ini. Selain beberapa keunikan tersebut, Lasem juga dikenal dengan julukan Kota Tiongkok Kecil, karena kawasan ini sempat menjadi salah satu tempat tinggal dan berkembangnya para imigran Tiongkok yang terbesar di Pulau Jawa, sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15. Hingga saat ini, sisa-sisa sejarah Tionghoa di kawasan ini seperti kelenteng dan rumah-rumah bergaya kuno khas Tionghoa masih dilestarikan warga setempat sebagai warisan budaya kebanggaan warga Lasem. Kawasan yang potensial akan wisata alam, sejarah, dan budayanya ini ternyata memiliki beberapa cerita dalam beragam versi mengenai sejarah di balik namanya. Ada warga setempat yang tahu nggak ya asal-usul di balik nama Lasem? Nggak tahu. Kalau untuk nama, sejak saya lahir saya tanya itu namanya Lasem gitu aja Kak. Ya. Belum banyak yang tahu ya ternyata. Nah pemirsa, para sesepuh setempat mengaku terdapat beberapa cerita dengan beragam versi yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul nama kawasan Lasem. Salah satunya adalah seperti yang diceritakan oleh Pak Munardi, salah seorang kegiatan seni daerah yang lahir dan besar di Lasem. Jadi yang dinamakan Lasem itu menurut buku yang saya baca itu adalah sebuah makanan yang banyak dibuat oleh orang-orang Lasem. Jadi ceritanya itu, jadi orang-orang sampai mengatakan oh Lasem. Jadi
sumbernya dari makanan tuh, Mbak. Itu adalah sebuah makanan, kelangenane wong Lasem katanya. Jadi orang selalu ingat kalau di Lasem selalu belinya ya makanan itu. Akhirnya terkenal jadi kota Lasem itu. Menurut Pak Munardi, cerita mengenai asal-usul nama Lasem yang berasal dari nama makanan khas tempo dulu tersebut bersumber dari buku sejarah Lasem berjudul Bodro Santi, karya Empu Santi Bodro, berangkat tahun 1966 Masehi. Selain cerita tersebut, ada versi yang mengatakan bahwa nama Lasem merupakan pemberian dari para imigran Tiongkok yang mengalami alih suara dari Lau Sam menjadi Lasem. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa nama Lasem terinspirasi dari pohon asam besar yang dahulu banyak tumbuh di kawasan ini. Di Kecamatan Lasem terdapat salah satu desa bernama Sumber Girang. Merupakan desa tertua di Kecamatan Lasem yang menyimpan cerita mengenai kehidupan pertama yang ada di kawasan Lasem. Yuk ikutin reporter kita mengulik sejarahnya. Ya pemirsa, di balik nama, saat ini saya sedang berada di Komplek Pemakaman Kuto yang berada di Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem. Sekilas komplek pemakaman ini memang tampak seperti komplek pemakaman pada umumnya. Namun menurut cerita yang kita dapat dari penjaga makam setempat bahwa dulunya pemakaman ini merupakan salah satu bukti sejarah kependudukan atau kehidupan pertama yang ada di kota Lasem, di mana pemakaman ini dulunya merupakan taman sari, tempat istirahat dari Dewi Indu yang merupakan ratu dari Keraton Krian atau Lasem, yang tempatnya tidak berada jauh dari pemakaman ini. Hingga kini, Komplek Pemakaman Kuto menjadi salah satu warisan sejarah yang masih dirawat dan dilestarikan oleh warga desa Sumber Girang. Mengenai letak Keraton Lasem atau Keraton Krian, menurut cerita dari salah seorang penjaga makam, kawasan di mana keraton tersebut dulu berdiri saat ini telah berubah menjadi panti asuhan yang berada di pinggir jalan besar Lasem. Pemirsa, di balik nama, setelah ini reporter kita masih akan mengajak pemirsa mengunjungi desa bersejarah lainnya di Kecamatan Lasem. Jangan kemana-mana. Berkeliling kawasan Lasem untuk menikmati beragam warisan budayanya yang masih terjaga, rasanya tak cukup sehari saja ya pemirsa. Karena di kawasan ini hampir setiap desanya memiliki cerita sejarahnya masing-masing yang menarik untuk diulik. Salah satunya adalah Desa Binangun. Ikutin reporter kita mengulik sejarah di balik namanya yuk. Desa Binangun merupakan desa yang berada di kawasan paling utara Kecamatan Lasem. Dengan letak geografis pantai Laut Jawa di bagian barat dan pegunungan Lasem di bagian timurnya. Berada di pinggir jalan raya Lasem Rembang, Pantai Binangun yang membentang cantik ini masih menjadi salah satu alternatif objek wisata pelepas penat bagi para warga desa Binangun dan sekitarnya. Dari pantai ini, pengunjung bisa menyaksikan indahnya barisan pegunungan Lasem dari kejauhan.
Meskipun terlihat tampak sama dengan desa-desa pada umumnya, tahukah Anda pemirsa bahwa ternyata Desa Binangun menyimpan sejarah menarik di balik namanya, yang terinspirasi dari salah seorang tokoh dari negeri Campa. Ada warga yang tahu ceritanya nggak ya? Ya tidak tahu, sebetulnya saya sudah besar ya sudah nama Desa Binangun. Kurang tahu ya Mbak, ya mungkin orang-orang dari zaman dulu bilangnya seperti itu, Desa Binangun. Saya kurang tahu ya, kalau masalah tentang asal-usul desanya, saya kurang tahu. Ternyata belum banyak yang tahu sejarahnya ya. Yuk ikutin reporter kita cari tahu jawabannya. Jadi sejarah Desa Binangun ya, itu ada kaitan dengan nama seorang tokoh dari Campa yang bernama Binangun. Beliau itu adalah salah satu jenderal pengawal dari Laksamana Cheng-ho di tahun 1412 pada waktu pelayaran Muhibah Laksamana Cheng-ho ke Tanah Jawa dan singgah di pelabuhan Teluk Regol Bonang. Laksamana Binangun tersebut ikut serta gitu. Pada waktu beliau turun di Lasem, beliau tertarik untuk tinggal di Lasem. Oleh sebab itu, Binangun memohon izin kepada Adipati Wijayabadra pada waktu itu untuk bisa menetap di Lasem. Oleh Adipati Wijayabadra diperbolehkan gitu ya untuk tinggal di Lasem, asal membawa serta seluruh keluarga dan apa-apa yang ada di Campa supaya dibawa ke Lasem gitu loh. Akhirnya setahun setelah itu 1413 Binangun beserta keluarga besarnya dan juga imigran-imigran yang lain datang ke Lasem dan diberikan tempat tinggal setelah Binangun wafat. Nah, abu jenazahnya dilarung di Laut Bonang gitu oleh anak turunnya lah, itu dilarung di Bonang. Nah, sedangkan penamaan wilayah di wilayah Binangun sebelah timurnya Bonang menjadi Binangun itu di era Tejo Kusumo IV tahun 1681 gitu loh. Akhirnya menamakan daerah itu menjadi daerah Binangun gitu loh. Jadi untuk mengenang nama tokoh dan juga jasa-jasa beliau terhadap perkembangan Lasem, akhirnya beliau mengabadikan nama Binangun tersebut menjadi satu wilayah di Lasem, menjadi Desa Binangun. Nah pemirsa, sekarang jadi tahu kan kalau ternyata desa ini dinamakan Binangun karena kawasannya berada berdekatan dengan pantai tempat dilarungkannya abu jenazah Binangun, salah seorang jenderal pengawal pasukan Laksamana Cheng-ho yang jatuh cinta akan keindahan kawasan Lasem yang potensial dan memutuskan untuk tinggal di Lasem dengan membawa serta keluarganya dan para imigran lainnya. Menurut Pak Danang, kedatangan keluarga besar Binangun ke kawasan Lasem turut memberi pengaruh bagi perkembangan kebudayaan Lasem di bidang seni dan kerajinan. Terciptanya akulturasi antara budaya bangsawan Lasem dan Campa juga dipengaruhi oleh kedatangan Binangun. Akulturasi tersebut dimulai ketika Binangti yang merupakan putri dari Binangun menikah dengan Badranala, putra dari Adipati Wijayabadra yang masih memiliki garis keturunan dengan Prabu Lasem. Dari pasangan inilah kemudian lahir beberapa generasi keturunan yang salah satunya adalah Sunan Bonang.
Bukti fisik mengenai sejarah tersebut dapat kita temui di kawasan wisata religi Pasujutan Sunan Bonang di Desa Bonang yang berada tidak jauh dari Desa Binangun. Ya pemirsa, di balik nama makam Putri Cempo yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu bukti sejarah dari pendaratan Binangun di kawasan Lasem ini. Binangun sendiri merupakan salah satu tokoh dari Cempa yang merupakan salah satu jenderal pengawal pasukan Laksamana Cheng Ho. Nah, Putri Cempa dengan nama asli Binangti ini merupakan anak kandung dari Binangun. Dan Putri Cempo makamnya berada di kawasan Pasujutan Sunan Bonang karena Sunan Bonang memiliki garis keturunan dengan Putri Cempo. Selain makam Binangti, peninggalan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan sejarah kedatangan keluarga Binangun beserta para imigran lainnya adalah sebuah sumur di Desa Jolotondo. Sumur tua dengan bentuk bagian dalamnya yang unik menyerupai tangga yang melingkar ini diyakini warga setempat sebagai sumur yang dahulu dibuat dan digunakan oleh para imigran Champa untuk kepentingan sehari-hari. Setelah jeda iklan berikut ini, di balik nama masih punya informasi menarik seputar Desa Kajar yang dahulu pernah menjadi tempat penting di bidang pemerintahan. Tetap bersama kami ya. Berwisata sejarah ke kawasan Lasem belum lengkap rasanya jika Anda tidak berkunjung ke Desa Kajar. Salah satu desa di Kecamatan Lasem ini berada di lereng Gunung Kajar yang merupakan bagian dari Pegunungan Lasem. Sehingga kondisi cuaca di desa ini cenderung lebih dingin dan sejuk dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada dekat dengan pusat kecamatan di jalur Pantura. Secara administratif, desa yang luas areanya sekitar 120 hektar ini berbatasan dengan Desa Goak di sebelah utara, Desa Selopuro di selatan, Desa Ngargomulyo di timurnya, dan Desa Selopuro serta Desa Sendang Asri di bagian baratnya. Selain rumah penduduk, desa yang terdiri dari 2 RW dan 7 RT ini didominasi oleh lahan persawahan dan perkebunan, dengan kemiringan topografi lahan yang cukup curam. Kondisi jalan menuju desa yang cukup terjal, berliku, serta masih banyaknya aspal yang rusak, membuat akses menuju desa ini cukup sulit, terutama di malam hari. Desa dengan sebagian penduduk yang bekerja sebagai petani ini merupakan desa bagi para pegiat seni wayang bengkong, salah satu kesenian wayang khas Lasem yang unik dan masih syarat akan mistis di setiap pentasnya. Di desa ini masih terdapat pula beberapa peninggalan bersejarah yang erat kaitannya dengan asal-usul di balik nama Desa Kajar. Ada warga yang tahu nggak ya, gimana sih asal-usul nama Desa Kajar? Karena di situ sumber air Kajar. Sumber air Kajar. Nggak tahu. Paling karena puncaknya itu, Pak. Puncak apa? Congol namanya kan? Congol namanya. Masih banyak warga yang belum tahu ya ternyata. Simak jawabannya yuk langsung dari salah seorang budayawan Lasem yang pernah memiliki kenangan masa kecil di Desa Kajar. Dinamakan Kajar karena di situ tempat untuk melakukan pengajaran. Bukan hanya pengajaran kepada masyarakat biasa, tetapi juga kepada para pejabat kerajaan Majapahit yang dilantik
Jadi pada zaman Dewi Indu sekitar tahun 1351, pejabat itu didatangkan ke Kajar untuk melakukan ritual. Yang pertama itu memasuki Gua Tinata, terus yang kedua itu mandi dengan Tirta Amerta atau air kehidupan, terus yang ketiga duduk di kursi batu, terus yang keempat mendapatkan pengajaran mulai dari kanuragan atau fisik, spiritualitas, tata pemerintahan dan pertanian. Nah pemirsa, sekarang jadi tahu kan kalau ternyata nama Kajar berasal dari kata ajar. Karena desa ini dulunya menjadi pusat pengajaran bagi masyarakat, terutama bagi para pejabat kerajaan sebelum mereka dilantik. Beberapa bukti fisik dari cerita sejarah tersebut masih dapat kita temui di desa ini, seperti Sendang Arum atau yang lebih dikenal dengan mata air Kajar. Dulunya, sendang tempat dilangsungkannya ritual pembersihan diri oleh para pejabat ini hanya berupa aliran air dengan bebatuan yang melingkar di sekitarnya sebagai penanda. Tepat di sebelah mata air tersebut masih terdapat batu lingga yang lebih dikenal warga dengan nama Lingga Mbah Ponyo, yang dulu digunakan sebagai salah satu objek pemujaan atau sembahyang. Arca dengan bentuk tegak vertikal ini dipercaya merupakan simbol dari alat kemaluan Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yang melambangkan kesuburan. Berjarak sekitar 1 km dari lokasi Batu Lingga, terdapat pula batu unik lainnya di kawasan desa ini bernama Batu Kursi. Dinamakan demikian karena memang bentuknya yang menyerupai kursi dengan lebar sekitar 100 cm. Batu yang kini kondisinya sudah tertutup sebagian tanah ini dulunya digunakan sebagai tempat duduk para calon pejabat pemerintahan secara bergantian, yang merupakan salah satu rangkaian dari ritual pengajaran di desa ini. Selain Batu Lingga dan Batu Kursi, terdapat batu unik lainnya di kawasan hutan Desa Kajar bernama Batu Tapak. Seperti apa keunikan batu andesit besar ini? Ikuti reporter kita menemukan keunikannya yuk! Ya pemirsa, di balik nama batu yang sedang saya duduki ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di kawasan Desa Kajar. Batu ini dinamakan Batu Tapak karena di salah satu sisinya terdapat bentuk yang menyerupai tapak kaki manusia. Konon menurut legenda yang berkembang, tapak kaki ini adalah tapak kaki dari pembesar Majapahit di era kekuasaan Dewi Indu. Karena tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat yang istimewa. Pemirsa, di balik nama, selesai sudah jalan-jalan kita di kawasan Lasem. Wisata alam, kuliner, budaya, dan sejarah begitu lengkap tersaji di kawasan ini. Sekian dulu ya cerita dalam episode kali ini. Di balik nama akan hadir lagi Jumat depan jam 7 malam dengan beragam informasi menarik lainnya mengenai sejarah di balik sebuah nama kawasan, kuliner, dan tradisi yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Hanya di Cakra Semarang TV. Terima kasih telah menyaksikan Di Balik Nama, di mana selalu ada cerita di balik sebuah nama. Sampai jumpa!